Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Muhammad Fadoli, NPM 20510101078. Di sini saya akan bacakan surah An-Nisa ayat ke-29 beserta artinya, poin-poinnya, tafsir global beserta arti dari perkatanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum ibil batili ila an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallahu kana bikum rahim, yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sungguh Allah Maha Penyayang padamu. Saya akan bacakan arti dari perkatanya. Ya ayyuha artinya wahai, allazina orang-orang yang, amanu beriman, la artinya jangan, ta'kulu artinya kamu memakan, amwalakum hartamu, bainakum diantar sesamamu, bil batili dengan jalan yang batil, illa artinya kecuali, an artinya bahwa, tarodin artinya suka, minkum artinya dari atau diantara kamu, wala artinya dan jangan, taqtulu kamu membunuh, anfusakum diri kalian sendiri, inna sesungguhnya Allah karena dia adalah bikum dengan untuk kalian, rohim artinya penyayang. Baiklah, saya akan menjelaskan tafsir arti dari surah An-Nisa ayat ke-29. Pada surah ini tidak dijelaskan kapan dia turunnya, apakah diturunkan sebelum atau sesudah pelarangan riba. Apabila surah ini turun ayat ini turun pada sebelum pelarangan riba, maka ayat ini bisa dikatakan berguna untuk memberikan penjelasan, memberikan pelarangan terhadap riba tersebut. Sedangkan apabila ayat ini turun sesudah pelarangan riba, maka tujuan dari ayat ini adalah untuk memperjelas bahwa pelarangan riba itu ada, dan semakin menjelaskan bahwa pelarangan riba tersebut. Surah ini menjelaskan kepada kita untuk jangan memakan harta sesama atau harta kita sendiri secara batil. Makan harta secara sesama itu adalah memakan harta orang lain, tapi dengan cara yang batil atau tidak benar, seperti mencuri, menipu, atau melakukan hal-hal buruk lainnya yang menghasilkan uang secara paksa, harta atau secara paksa. Kemudian apa yang dimaksud dengan memakan harta kita sendiri secara batil? Maksud dari kalimat tersebut adalah, contoh apabila kita menggunakan harta kita sendiri secara batil adalah misalkan kita menggunakannya untuk berjudi, untuk menipu, menganiaya, ataupun membeli khamr. Itu adalah contoh cara kita diri kita sendiri menggunakan untuk hal-hal yang batil atau tidak benar. Kemudian ayat ini menjelaskan juga tentang larangan kita sangat tidak dilarang untuk membunuh diri kita sendiri. Maksudnya adalah bunuh diri, karena Allah sangat-sangat sayang kepada kita dan dia tidak ingin makhluknya mati di tangan dirinya sendiri. Allah sangat tidak menyukai itu. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang suatu perdagangan atau perniagaan itu bisa kita lakukan asalkan atas dasar suka sama suka atau saling menguntungkan. Maksud dari saling menguntungkan adalah sang pembeli mendapatkan untung dengan harga yang sesuai, sang penjual pun
mendapat untung dengan bayaran yang dengan sesuai. Si pembeli mendapat kualitas yang baik, si penjual mendapat bayaran yang baik. Itu dimakan atas dasar suka sama suka. Itu juga berhubungan dengan sesuatu yang riba, seperti yang jalan yang batil, seperti menipu, seperti kita menjual barang dengan kita bilang bahwa harga kualitas tinggi, padahal itu adalah barang berkualitas rendah, sehingga itu menipu sang pembeli. Itu dilarang oleh Allah. Sesungguhnya hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya mengenai surah An-Nisa ayat 29. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata atau kurang jelas dalam penggunaan kata saya yang kurang sempurna. Saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.